Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lagi terkait masalah gagal bayar atau ya telat bayar di aplikasi pinjaman online di bulan Desember di akhir tahun di tahun 2023 ini. Apakah menurut kalian utang pinjol di tahun 2023 ini harus dibayarkan ataukah boleh stop bayar ataukah lebih baik digalbe aja? Nah, silakan tulis di kolom komentar. Jadi gini teman-teman. Kenapa saya bahas seperti ini? Karena banyak banget yang nanya dan mungkin semakin banyak gitu ya yang komen yang menanyakan terkait resiko-resiko pinjol. Saya yakin ini juga berkaitan dengan akhir tahun. Penagihan akhir tahun seperti yang kita ketahui makin banyak dan memang dari dulu banyak ya. Begitu mendekati akhir tahun, pergantian tahun makin banyak yang menagih, makin banyak yang dulunya sepi sekarang mulai menagih lagi. Dan juga makin banyak juga ini yang mulai ketar-ketir dan mulai gelisah karena penagihan yang nggak henti-hentinya. Nah sebenarnya akhir tahun itu nanti di awal tahun juga hampir sama. Pasti mulai pembukaan buku baru awal tahun banyak juga yang mulai untuk nagih-nagih lagi. Mulai gencar menagih lagi. Dan ya ini tentu saja harus kita sadari bahwa ya memang seperti itu teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang merasa sekarang sudah mulai banyak nih yang mulai menagih-nagih seperti ini, teman-teman tidak perlu khawatir. Karena sebenarnya ya memang prosedurnya dan SOP mereka seperti itu. Mereka ngejar target dan seterusnya. Nah kenapa saya bilang ya kalau memang tidak ada dana dan tidak ada uangnya, lebih baik teman-teman stop bayar dulu aja di akhir Desember ini. Kenapa? Karena kalau kalian berusaha untuk mencari dana talangan, itu artinya teman-teman akan mengutang lagi. Teman-teman akan melakukan pinjaman lagi. Dan ketika teman-teman melakukan pinjaman lagi, ini sama artinya dengan teman-teman gali lubang dan tutup lubang. Oleh karena itu, saya tentu tidak menyarankan hal ini terjadi. Oke, jadi banyak yang mikir, Bang, utang itu kan harus dibayar. Utang itu tentu saja akan dibawa mati dan seterusnya. Memang iya, tapi kalau kita tidak punya uangnya, tidak ada dananya, mau bagaimana teman-teman? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan alasan utang dibawa mati dan utang harus dibayar sekarang juga, kalian berhutang lagi, kan itu tetap sama aja namanya juga berhutang. Utang kalian cuma pindah aja, utang kalian tetap ada, nominalnya tetap ada. Daripada sama-sama seperti ini, lebih baik kita fokus aja di satu pinjol. Kita nggak ada uang, kita nggak usah bayar dulu. Kita usahakan yang terbaik sebaik-baiknya untuk bisa keluar dari jeratan hutang pinjol ini. Dengan cara apa? Ya dengan cara fokus untuk sumber-sumber income atau penghasilan kalian nanti ke depannya dapat dari mana. Ya, jadi kalau misalnya kalian sekarang amit-amit ya kena PHK gitu ya, tidak ada uang lagi untuk membayar utang tersebut, apa yang harus teman-teman lakukan? Berusaha untuk mencari sumber mata pencaharian baru. Itu yang paling teman-teman fokuskan. Susah Bang nyari sumber mata pencaharian baru. Ya, ada yang namanya doa. Ada yang namanya pasrah sama Allah. Ada yang namanya kita meminta pertolongan Allah. Itu banyak banget teman-teman. Banyak banget yang bisa teman-teman lakukan sebenarnya. Tidak hanya kerja secara fisik aja, tapi mental juga harus ikut bekerja untuk memperbaiki diri kalian. Caranya adalah dengan meningkatkan ibadah kalian, meningkatkan sholat-sholat sunnah kalian, memperbanyak sholat tahajud kalian. Ya intinya rutin, konsisten, terus istiqomah, dan selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari situlah insya Allah semuanya bisa akan kalian dapatkan. Karena jujur aja banyak di antara teman-teman itu yang meremehkan doa. Udah merasa terlanjur merasa bersalah, mereka tidak mau berdoa, mereka malu untuk berdoa sama Allah, padahal nggak kayak gitu. Allah bakal mau ngasih dan mengabulkan semua doa-doa teman-teman. Kalau teman-teman mau bertobat, teman-teman mengakui kesalahan, teman-teman mengikhlaskan dan memasrahkan semuanya sama Allah, pasti akan ada bantuan. Ingat ya, agama itu bukan hanya untuk petantang-petenteng, enggak. Tapi saya pernah merasakan sendiri keajaiban dengan melaksanakan jalur langit, ibadah-ibadah dikencengin, sholat sunnah dikencengin, zikir dikencengin, sholawat dikencengin. Itu akan banyak keajaiban-keajaiban yang saya dapatkan. Alhamdulillah saya di tahun 2022 sudah bisa lolos dari semua hutang-hutang saya. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya tidak punya utang lagi. Karena ini penting banget, saya pengen teman-teman semua juga di luar sana juga bisa bangkit dan tidak berhutang lagi, apalagi di aplikasi pinjaman online.
yang mana itu sangat menyesatkan kalian dengan bunga yang tinggi, dengan denda yang tinggi, yang mana semakin kita nggak bisa bayar, semakin lama kita galbay, semakin nggak mampu kita untuk membayarnya. Ya, oke. Selanjutnya bagaimana nih kalau kita sudah bisa galbay, kita sudah tenang, kita sudah bisa nggak takut-takut lagi sama pinjol, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya cuma satu, teman-teman ya. Teman-teman nanti perlahan-perlahan menabung. Barangkali teman-teman mulai banyak mendapatkan rezeki, nantinya teman-teman tinggal negosiasi aja ke pinjolnya. Kalau ditagih, nah teman-teman tinggal nego. Saya mau bayar, kalau ini bisa dihapuskan bunga dan dendanya, saya cuma bayar pokoknya aja. Memang tidak akan semudah yang kita bayangkan. Ini akan sulit sekali negosiasinya. Tapi tetap usahakan seperti itu. Barangkali mereka mau, dan memang terbukti banyak juga yang mau. Dan ya kalian tinggal bayar, minta surat keterangan lunas, maka utang kalian beres tanpa harus bayar bunga-bunganya tadi. Ya, setidaknya bunga-bunga riba nggak harus kalian bayar gitu ya. Itu yang tujuan kita. Cuman ya itu tadi, harus siap mental untuk menghadapi penagihan-penagihan setiap saatnya. Karena ya itu tadi loh, kalau kalian sudah bisa yakin, bisa tenang, bisa menggantungkan nasib kalian sama Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya akan jadi lebih ringan dan jadi lebih enteng. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.